Selamat malam Aumania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Baik dong. Malam Jumat nih. Kita akan bahas yang horor-horor. Roroh-roroh. Horor-horor. Iya. Ada narkoba. Aduh. Horor tuh. Wah. Ada paham ekstrim. Ada juga film horor. Oh, horor beneran. Ada juga yang lebih horor. Apa tuh? Saldonya kering, tagihannya bikin pusing. Bener. Daripada pusing kita tidur aja. Enggak lah. Kita nonton Midnight Live. Berita malam ini kita lagi-lagi akan bahas soal narkoba. Uye. Barang haram yang makin kesini makin banyak rupa dan makin pinter nyamar kayak penjahat di film India. Gimana tuh? Tahu nggak penjahat di film India? Belum. Modal nempelin tai lalat palsu di dagu itu polisi se-Indonesia, se-India langsung nggak kenalin. Se-India. Iya. Cuma modal tai lalat numpul di dagu. Iya. Nah, narkoba juga sekarang secanggih itu. Dia sekarang bisa nyamar jadi makanan dan minuman yang sering kita konsumsi sehari-hari. Sekilas kelihatan kayak minuman rasa buah yang bisa ilangin dahaga. Padahal isinya narkoba. Narkoba yang bisa bikin orang jadi gila. Terbaru, Badan Narkotika Nasional atau BNN baru aja membongkar jaringan narkoba internasional yang nekat buka pabrik di dalam apartemen mewah kawasan Ancol, Jakarta Utara. Lokasi ini ternyata dijadiin pusat produksi narkoba jenis baru yang lagi diwaspadai, yaitu Happy Water dan Liquid Vape yang berisi narkoba. Happy Water. Apanya happy hour ya? Baru juga Happy New Year. Belum Happy Birthday. Udah ada yang birthday? Belum. Dari tahun lalu belum ada yang ulang tahun. Bulan deh. Makanya kalau ulang tahun itu setahun sekali. Jangan dirapel. Jadi Happy Water adalah jenis narkoba oplosan yang terdiri dari berbagai macam zat berbahaya seperti metamfetamin, MDMA atau MDMA, tramadol, ketamin, dan kafein. Sementara liquid vape narkoba berisi zat etomidet yang juga berbahaya. Jadi zat etomidet ini termasuk golongan anestesi yang biasa digunakan pada saat operasi. Zat ini bisa memblokir sinyal nyeri di otak. Tapi sayangnya zat ini tidak bisa memblokir judol. Komdigi yang bisa. Bisa gak sih? Uye. Balik lagi ke soal penggerebekan. Jadi di apartemen di Jakut itu petugas menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 2010 bungkus serbuk Happy Water dan 85 unit cartridge vape isi narkoba siap edar. Penyidik juga menemukan sekitar 13.000 ml bahan baku narkoba plus hampir 10.000 cartridge vape siap isi. BNN menyebut dari jumlah barang bukti tersebut, jaringan ini diperkirakan mampu memproduksi ribuan cartridge narkoba dalam waktu singkat. Canggih bet. Kita benerin cartridge printer aja tangan kita belepotan. Gimana kalau cartridge narkoba? Masa depan kita yang belepotan. BNN bilang buat nipu petugas di lapangan, para pelaku sengaja mengemas serbuk Happy Water dengan bungkus minuman energi saset yang kalau dilihat mirip sama minuman yang suka dijual di warung-warung. Tapi sasetan yang ini dijualnya 2-6 juta rupiah per saset. Nah, penonton kalau nemu minuman saset harganya 6 juta, jangan mau. Nggak akan kebeli juga. Jangankan satu saset, satu butir aja mikir-mikir. Satu saset 6 juta. Lagian buat apa beli minuman satu saset 6 juta? Bukannya happy, saldo lo sepi. Sementara itu khusus untuk liquid vape, mereka sudah menyiapkan merek dengan nama Love In.
yang satu cartridge-nya dijual dengan harga 2 sampai 5 juta rupiah. Rencananya barang haram ini bakal disebar ke tempat-tempat hiburan malam dengan target anak-anak muda atau para pengguna vape. Waduh, ini calon-calon generasi emas Indonesia tahun 2045 banyak banget cobaannya ya. Mulai dari pinjol, judol, madol. Tahu madol nggak lo? Gen Z lo berarti tahu madol. Generasi zompo. Bolos sekolah tuh madol. Sekarang generasi muda kita juga terus dicekokin sama narkoboy berkedok liquid dan minuman saset. Zaman sekarang emang banyak yang berkedok. Banyak yang cari muka. Emang mukanya di mana? Ketinggalan di kereta tuh muka. Bisa. Udah kayak tumbler. Jangan-jangan mukanya warnanya biru tantrum ya. Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia memang sudah ada di level yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data, pengguna narkoba di Indonesia mengalami peningkatan sekitar 0,3% di tahun 2025. Yang bikin lebih miris, penggunanya didominasi oleh kelompok usia produktif, khususnya remaja di rentang usia 15 sampai 24 tahun, yang jumlahnya mencapai 312.000 terpapar narkoba. Kalau ini terus dibiarkan, bisa-bisa Indonesia emas berubah jadi Indonesia lemas. Ya bayangin, satu jenis zat aja udah bahaya. Lah ini semua zatnya dicampur kayak gado-gado. Yang satu nyuruh melek, yang satu lagi nyuruh teler, yang satu nyuruh rileks. Nah ada lagi satu lagi nih nyuruh panik. Ujung-ujungnya badan sama otak ngeheng. Bisa. Gerakan gak sinkron. Muka pelangap-longo. Diajak ngomong cuma bisa jawab ya. Ngerinya lagi, Happy Water dan liquid narkoboy dampak bahayanya sangat tinggi karena bisa menyebabkan penggunanya kena serangan jantung, hipertensi, sampai kejang-kejang kayak kesurupan. Gak cuma fisik, Happy Water juga bisa bikin penggunanya halusinasi parah bahkan gangguan jiwa. Intinya kena mental. Ya kalau cuma pengen kena mental, nggak usah beli Happy Water. Dengerin omongan pejabat blunder aja kena mental kita. Tapi pejabatnya nggak mental-mental. Masalah Happy Water dan vape narkoba ini ternyata bukan cuma jadi urusan di Indonesia, tapi udah jadi fokus internasional. Lembaga PBB urusan narkoba UNODC bahkan udah ngasih peringatan soal perubahan produksi narkoba sintetis di Asia Tenggara. Salah satunya lewat Happy Water yang mengandung berbagai zat psikoaktif dalam kombinasi dan konsentrasi yang bervariasi. Dalam kasus penggerebekan narkoba di Jakarta Utara, BNN sudah menangkap 4 orang tersangka yang semuanya warga negara Indonesia. Peran mereka macam-macam, mulai dari kurir buat ambil bahan-bahan, juru racik, sampai bohir alias penyandang dana. Bukan main jaringannya, sampai ada bohirnya. Udah kayak mau nyalek. BNN juga masih mengejar 2 orang warga negara asing yang udah masuk daftar buron alias DPO yang diduga kuat merupakan bagian dari jaringan narkoba internasional Cina Malaysia yang jadi otak di balik perdagangan barang haram ini. Penggerebekan pabrik di apartemen mewah Ancol ini jadi cerminan kalau narkoba zaman sekarang gak cuma nongkrong di gang-gang gelap, tapi udah ekspansi ke cara yang lebih elit dengan kemasan yang lebih rapi tapi manipulatif. Ibarat maling dulu masuk lompat pagar. Sekarang malingnya pakai kartu akses, setelan jas, klimis, kasih janji manis, apalagi bagi sembako gratis. Bisa. Padahal niatnya gasak anggaran sampai habis. Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas sampai sekarang masih dijadikan sasaran empuk peredaran narkoba oleh jaringan internasional. Mereka memanfaatkan celah perbatasan kita yang panjang dan populasi muda kita yang besar buat dijadikan pasar. Makanya buat memberantas narkoba nggak bisa cuma sekedar penanganan reaktif. Harus ada tindakan preventif.
Perketat pengawasan di perbatasan. Tegakkan aturan. Jangan cuma hukum pengguna, tapi bandarnya malah dipelihara. Kasih masyarakat edukasi yang relevan soal bahaya narkoba. Jangan cuma bisanya bikin poster jauhi narkoba. Pakai huruf kapital lagi. Karena kalau pakai huruf kapital jauhi narkoba. Kecil-kecil soalnya. Masyarakat juga harus melek. Jangan cuek. Bandar sekarang udah makin canggih. Mereka tahu anak muda sekarang suka yang praktis dan estetik. Jangan sampai liquid yang kamu kira rasa strawberry cheesecake ternyata isinya malah sabu salted karamel. Bukannya lezat malah lewat. Benar, bahaya. Jadi jangan pernah sentuh narkoba. Ingat, katakan tidak pada narkoba. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.